Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Andika Gascom Channel. Menurut saya bro ya, selama saya buka toko komputer, produk laptop yang buatannya paling niat itu hanya ada dua bro. Jadi yang pertama ada Alienware, yang kedua ada Razer. Terus Asus MSI Gigabit Lenovo gimana bang? Ada, cuma kurang niat lah menurut saya ya. Mau Asus Strix yang tipe berapa, kalau sudah Alienware mengeluarkan produk, Razer mengeluarkan produk, itu kayak selalu biasa banget gitu brand lain. Dua produk ini tuh memang kalau bikin itu mulai dari desainnya, mulai dari hardware-nya, modifikasi dari hardware-nya, modifikasi dari software-nya, itu maksimal. Dan tidak sama dengan laptop yang lain biarpun tipenya sama, misal Intel Core i7 ini 370, kalau Alienware Razer ini bikin i7 sama 370, beda TDP-nya, beda coolingnya, beda ininya, mesti kayak gitu dulu bro. Ini menurut saya ya, tapi kalau menurut kamu brand lain yang lebih oke, kamu bisa komen di bawah. Dari harganya juga nggak masuk akal, misalkan brand ini dengan spek yang seperti ini itu di 20 juta, kalau sudah Alienware sama Razer mesti di 30 sampai 40 juta, agak sinting bro. Jadi dua laptop ini tuh bisa dibilang laptop sultan. Alienware sudah saya bahas di video sebelumnya, Razer yang RTX 2000 juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang saya akan membahas Razer dengan RTX 3000. Ini adalah Razer Blade 15. Cekidot bro. Dulu ya bro, di bawah tahun 2000, kalau gamer, mau gamernya dari warnet atau di rumah ya, kalau memakai equip logonya ini bro, nah ini Medusa ini ya, ular 3 ini, ini mesti profesional ini, orang kaya ini, karena mulai dari mousepad, headset, keyboardnya itu harganya nggak ngotak bro. Jadi kalau sudah full set hijau semua, sultan bro, nah, gitu itu bro. Apalagi laptopnya, karena Razer ini memang dari dulu tuh mempertahankan kualitas, mulai dari hardware, softwarenya itu benar-benar dipertahankan. Contohnya seperti ini bro, saya sampai sekarang masih punya Razer Abisus Mouse, Abisus ya. Ini tahun berapa ini bro? Abisus itu tahun 2000 berapa ya aku belinya? 2014, 2015 lah. Sampai aku kan putus kabelnya, sampai aku sambung kayak gini nih bro, masih hidup dan masih enak tombolnya, bayangkan. Nah, bedanya Razer dengan produk lain itu adalah di hardware sama kualitasnya dan pemakaian jangka panjangnya itu dijamin. Nah, seperti ini adalah Razer Blade 15. Jangan anggap laptop ini enteng bro. Berat coy, berat. Ini itu di 2,6 sekian kilo, hampir 3 kilo. Cowok oke lah ya, kalau cewek ini berat banget bro. Ini berat banget, Ciamik Soro ini bro. Selalu warnanya black, hijau. Jadi kayak, apa ya, trademark. Dia punya warna hijau sebagai utama, dasarnya itu selalu black. Nah seperti gini bro, bisa dibuka satu jari, ya pasti bisa lah, pasti bisa. Nggak mungkin enggak. Nah seperti gini, ini desainnya itu kalau saya lihat, ngambil desain dari MacBook Pro lama ya, MacBook Pro 15 in, karena posisi speakernya di sini, trackpadnya seperti ini, ada cekungannya di sebelah sini, itu persis seperti MacBook Pro tahun lama. Nah seperti gini ya bro, ganteng banget. Bagian atasnya ini doff, tapi nempel bekas jari ini nggak terlalu parah sih bro, nggak terlalu parah sih. Kamu bisa lihat ini, nih bisa lihat dari atas. Loh, nggak terlalu parah ya bekas-bekas jarinya, tapi masih kelihatan bro. Jadi kamu harus rajin bersihin. Logo kepala tiganya Razer ini nyala pada waktu dibuka gini, nyala dia. Sebentar, aduh, gini. Bentar, nah nyala ini nyala. Kalau sudah masuk, lah ini nyala. Kamu nggak bisa ganti warnanya, jadi dia statik warna hijau, tapi kalau di dalam bisa diganti bro. Terus habis gitu kalau untuk bagian belakangnya ini bener-bener polos ya. Memang persis kayak MacBook ini desainnya ini. Nah seperti ini. Terus cornernya itu nggak lancip, tapi dia nekuk, halus, enak. Karena bahannya ini dari aluminium, diproduksi dengan mesin CNC. Jadi lebih presisi, lebih bagus. Nah ini bodinya aluminium dengan mesin CNC produksinya bro. Terus kalau untuk bagian sampingnya,
Di sini ada chargernya dari Razer ya, chargernya agak gede. Seperti ini speknya, kamu bisa lihat ini 80 watt hour. Terus habis gitu ada 2 lubang USB 3.2 Gen 2. Ada 2 di sini, warnanya hijau. Memang ciri khasnya Razer warna hijau di sini. Terus di sini ada Thunderbolt 4.0. Nah, ini baru cocok, bro, karena gamer itu pingin upgrade laptop ini kurang kuat, dia pasang VGA lagi RTX 4000 atau pakai Wacom Cintiq atau pakai apa aja, bro. Jadi Thunderbolt itu wajib kalau ada di laptop gaming. Terus ada jack audio, terus habis gitu di sebelah sini, nah di sini ada USB tipe C, ada USB 3.2 Gen 2, ada HDMI, ada Canyon Stone Lock. Terus kalau untuk bagian belakangnya, nah ini polos saja, hanya ada 2 pembuangan di sini, kanan kiri plastik bawahnya ya. Ini ada karetnya, di sini juga ada pembuangan. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau ini speaker ini, bro. Nah, kalau untuk bodi luarnya seperti ini. Sekarang saya buka bagian dalamnya ya. Persis kayak MacBook lah, plek, tuk, nah gitu kayak lengket gitu bukanya. Nah, seperti ini. Frame to frame-nya nggak nyacat ya, frame to frame-nya nggak nyacat, tipis banget, kamu bisa lihat ini, loh tipis banget. Di sini juga tipis bagian atasnya, ada 1 webcam dan 2 mic array 240 Hz, 15,6 QHD 2560 1440. Ada stiker di sebelah sini, bagian bawahnya juga polos, hanya ada emboss, nggak kelihatan tulisannya Razer, hitam ketemu hitam, hitam glossy ketemu hitam doff. Di sini ada speknya dari Razer. Ini kalau ditarik gini kayak sayang gitu loh, bro. Ini kayak apa ya, seolah-olah reward. Waduh, aku punya laptop Razer, jadi stikernya itu nggak dilepas. Kayak kamu beli mobil, tempatnya kaca di atasnya setir itu nggak dilepas, atau plastiknya yang ada di tempat duduk itu nggak dilepas, kayak gitu loh, bro. Kalau kamu mencintai suatu produk. Nah, seperti ini ya, atasnya polos. Nah, speakernya ini ada 2 di kanan kiri, seperti gini. Persis kayak MacBook ini, bro. Speakernya ini gak main-main loh ya. Sudah THX Spatial Audio. Jadi kalau sudah spasial, dia itu 3D. Bukan 2.0, 2.1, 5.1, 7.1. Beda, bro. Spasial itu 3D seperti saya menjelaskan audionya apa ya, Apple VR. Nah, itu spasial, bro. Jadi beda. Bisa di sana suaranya, bisa di sini, kayak gitu loh. Oke, seperti ini. Terus bodi dalamnya juga aluminium ya. Seperti gini, trackpadnya lebar, klik kanan klik kirinya nggak kelihatan, nggak bunyi sama sekali, single, multi, umum lah ya. Terus desainnya kembali lagi persis kayak MacBook lama, bro. Cuma kalau MacBook warnanya silver, ini warnanya black. Kalau untuk keyboardnya ini, Xiaomi Soro, bro, gak main-main keyboardnya ini. Keyboardnya ini, ya saya buka notepad dulu ya, biar kamu tahu kelebihan dari keyboardnya Razer. Sebentar, notepad. Oke, keyboard Razer ini itu nggak full size karena ini 15 inci ya. Kalau yang 17 inci ada tambahan numericnya. Kalau ini nggak full size, tombolnya ini ARGB, jadi kamu bisa ganti tombol-tombol ini melalui Razer Synapse di menu Chroma. Nah, seperti gini. Nah, ini ada menu, kamu bisa ganti-ganti lampu-lampunya, mau profilnya. Terus tombolnya keyboard dari Razer ini tuh sudah makro, bro ya. Jadi bukan cuma sekedar lampu warna-warni, tapi makro. Misalkan saya pingin spasinya ini kalau dipencet sekali, mencetnya dia 10 kali, jadi tek, tek. Nah, buat nge-game. Misalkan kalau saya mencet W 1 kali itu, W-nya harus mencet 3 kali. Nah, itu kamu bisa setting di menu makro seperti ini. Kalau mau nyeting RGB-nya dari tombol ini, kamu bisa masuk ke Chroma Studio. Itu per tombol kamu bisa setting. Nah, terus yang paling Xiaomi Soro, selain itu ya, bro, tombol keyboardnya ini anti ghosting. Ngeri loh, bro. Oke, saya coba anti ghosting ya. Anti ghosting itu adalah pada waktu kita mencet tombol bersamaan, itu tidak satu persatu masuknya. Jadi kalau kita mencet 10 ya langsung seret 10. Kita akan coba sampai berapa tombol anti ghosting dari Razer. Saya coba 4 angka dulu, cret, 4 angka bisa ya. Sekarang saya coba 6 angka, cret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke bisa. Sekarang saya coba 8 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 8 angka, oke bisa. Sekarang saya coba 10 angka. Ini susah ini koneknya ini. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, satunya nggak connect. Berarti ini anti ghosting sampai 10 jari. Xiaomi Soro, bro. Nah, ini yang saya maksud keyboard gaming. Nggak main-main, nggak seperti brand lain. Nah, seperti itu. Di bagian atasnya adalah shortcut ya, pakai tombol Fn. Sekarang kalau untuk feel dari keyboard saya coba ya, bro. Xiaomi udah kelihatan enak tombolnya ini, bro. Sekarang saya coba naik ke puncak gunung tinggi sekali. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Wah, enak, bro. Biarpun saya nggak pinter ngetik ya, tapi enak keyboardnya ini. Pak. Padahal nggak terlalu tinggi loh dia. Nggak terlalu tinggi loh, tapi enak loh. Mungkin karena bahannya juga dari aluminium ya. Ini bukan plastik loh, bro. Ini dari aluminium loh ini. Kalau saya baca di websitenya ini. Loh, enak ini, bro. Jadi kayak cepak gitu tuh loh, bro. Xiaomi Soro kalau untuk keyboardnya. Oke. Ini magnetik ini, bro. Loh, magnetik ya. Saya coba pakai korek ya. Ntar, loh nempel koreknya. Loh, magnetik ini, bro. Kalau untuk layarnya ini ukurannya di 15,6 inci, rasionya di 16:9, 2K resolusi UHD 2560 x 1440 IPS panel, 178 derajat view angle. Kamu bisa lihat dari sini, kamera sini, kamu bisa lihat ini masih jelas kan? Nah, itu, bro. Jadi view angle itu kalau panelnya IPS dia statik. Kalau VA itu enggak statik kalau saya baca di Google. Tapi ini Xiaomi Soro. Terus bukan itu aja, bro. Respon time-nya ada di 2,5 milisecond dan refresh rate-nya 240 Hz. Jos. Jadi pada waktu kamu main game Valorant tembus 200 FPS itu bisa smooth. Ditambah lagi G-Sync. Stuttering, tearing, ghosting hapus, bro. Gila ya. Sudah 240 Hz ditambah G-Sync 2K resolusi. Monitornya ini bisa dibilang harganya di 4 jutaan kalau dilepas ya. Kalau di websitenya ada dua opsi, 240 Hz sama 360 Hz. Jadi kamu bisa ganti-ganti mau beli Intel Core i7 pakai monitor yang 240 atau 360, RAM-nya berapa, VGA-nya apa, harddisk-nya apa, itu kamu bisa custom kalau kamu beli baru di website resminya Razer. Xiaomi Soro kalau untuk monitornya. Tapi, bro, kualitas warnanya ini yang menurut saya kurang. sRGB-nya di 99%, NTSC-nya ada di 70%, Adobe RGB-nya ada di 75%, DCI-P3-nya ada di 76%. Harusnya 90 ke atas, lantas 91 atau 89. Ini masa NTSC Adobe RGB sama DCI-P3-nya di 70%, cuma sRGB-nya di 99%. Kembali lagi, bro. Nama Razer ini jadi kita lupa kalau kualitas warnanya ada yang kurang, bro. Oke, seperti itu kalau untuk kualitas monitor dari Razer Blade 15. Kalau untuk kualitas speakernya ini memakai THX Spatial Audio, ada di kanan kiri seperti ini ya, bro. Suaranya, bro, dengerin sendiri. Mantep ya, bro ya. Waduh, mantep, keras. Bassnya dapat, treble-nya nggak pecah, middle-nya juga nggak pecah. Sekarang saya coba spatial audio test ya. Saya coba dulu ya. Karena ini kan spasial. Oke. This is a video for you to test how your sound system handles spatial audio from YouTube. In three-dimensional space with breathtaking audio quality. It brings the on-screen action alive and immerses you in every moment. Whether the soundscape. Kewendeng, bro. Jadi ya, bro ya. Kayak gini nih. Jadi speakernya itu kayak di sini, terus ke bawah sini, ke tengah, ke bawah sini, ke sebelah sini, ke sini, terus ke sini. Jadi bener speakernya kanan kiri, tapi suaranya tuh rasanya kayak jalan-jalan ke sini loh, bro.
Ciamik ya. THX Spatial Audio. Kalau udah spasial itu pasti Ciamik audionya. 360. Oke bro, ini saya coba kamera dari Razer Blade. Ini dengan cahaya yang kurang masih jelas. White-nya enak, detailnya enak. Kalau autofocusnya, wadah bro, ada autofocusnya. Terus kalau flare, lap. Wah enak bro ini bro. Jadi ini kalau kamu pakai webcam ini di tempat yang terang, dia bisa meredakan cahaya yang berlebihan. Kalau untuk audio dari jauh seperti ini, dari dekat seperti ini bro. Oke lah menurut saya. Nah seperti ini dalam dari Razer Blade 15 memakai dual fan untuk membuang panas dari GPU dan CPU. Kalau kamu lihat ini tuh benar-benar premium ya, motherboardnya ya, kapasitornya, dari kualitas PCB-nya, premium gitu loh bro. Terus yang bikin mahal laptop ini daripada laptop lain adalah sistem pendingin. Nggak pakai pipa ke kiri, pipa ke kanan bro. Ini full sistem pendingin ini. Nah ini sistem pendingin ini bro. Ini adalah vapor chamber, 2 lapis, gila ya. Sistem pendinginannya full seperti ini. Terus di sini ada pengurangan panas di sini. Jadi ada sirip-sirip tambahan. Jadi pada waktu panas ini keluar ya, melewati sini, ini sudah di minimalisir sama sirip-sirip yang di sini bro. Jadi keluarnya lebih turun panasnya. Jadi ada 2 sistem pendinginan, ini sirip-sirip sini sama vapor chamber yang segede ini bro. Ciamik Soro ini bro. Terus kalau untuk prosesornya ya, ini memakai Intel Core i7 12800H, 14 core dan 20 thread, 6 core performance, jadi 1 core, 2 thread dan 8 efisiensi core. Maksimal BOS-nya di 4,8 GHz, maksimal turbo powernya ada di 115 watt. Wede ya bro ya, 115 watt. Intel Iris Xe di 1, sekian GHz. Terus kalau untuk GPU-nya, karena Razer ini tuh kamu bisa custom 3060 ada, 3070 Ti ada, 3080, 4060 sampai ini yang ini sampai 4070. Ini pakai 3070 Ti 8GB GDDR6 256 bit dengan CUDA core-nya di 5808, boost clock-nya di 1,2 GHz sampai 1,4 GHz. TDP dari 3070 Ti punyanya Razer ini di 105 watt bro. Jadi antara CPU sama GPU itu udah 200 sendiri bro. Makanya baterainya lebih gede, lebih besar, 5200 sekian mAh dan 80 watt hour. Kalau ini pakai 40 watt hour, habis ini bro. Dalam waktu 2 jam, 1 jam habis ini baterainya. Nah seperti gini ya bro. Terus kalau untuk memorinya ada 2 slot, ini 8GB DDR5 4800. Kamu bisa ganti 3232, 1616 seperti ini. Kalau NVMe-nya seperti ini hanya ada 1 slot Gen 4. Ada heatsink bawaannya dari Razer ini bro, heatsinknya. Kalau untuk speednya segini, nah kamu bisa lihat di sini speednya. Oke, kamu nggak bisa nambah lagi. Terus yang bikin saya keren ya, makanya suara speakernya enak itu ada di sini bro. Nah ini kamu bisa lihat speaker kanan kirinya ini gerak bro, jadi kayak nge-reflect. Jadi kalau dia mengeluarkan suara bass itu bisa getar suaranya. Ciamik Soro bro. Nah ini WiFi 6E dan Bluetooth 5.2. Nah seperti gini aja sih bro bagian dalamnya. Ciamik Soro nggak? Ciamik lah. Oke, sekarang saya coba di 3D Mark di TimeSpy di 2K ya. Mendapatkan FPS di 60-an untuk scene yang pertama. Nah, GPU clock-nya jalan di 1,2 sekian, hampir 1,3 GHz, panasnya di 71 derajat. GPU powernya, nah ini loh bro, 93 watt, hampir 100 watt. CPU clock-nya di 1,9, performance clock-nya di 2,93 GHz lah, efisiensi core-nya lebih rendah. Panasnya di 74 derajat, membutuhkan power 21 watt. Ini karena scene pertama, nanti kalau scene ketiga itu lebih besar bro untuk peran CPU-nya. Sekarang untuk scene kedua ya, jalannya masih stabil, GPU-nya powernya masih sama di 90-an, panasnya masih sama. Kalau untuk prosesornya juga masih sama, panasnya naik ini prosesornya nih ya. Nah, udah mulai nyentuh di 80. Kalau untuk watt-nya TDP-nya masih sama di 20 sampai 24. Sekarang kalau untuk scene yang terakhir ini paling berat ya bro ya, paling berat.
Prosesornya naik panasnya menjadi 81 derajat 44 watt dari 24 dan ini sudah kelihatan naik di 2,3 GHz. Kalau untuk GPU-nya otomatis akan turun bro, karena scene ketiga ini perannya di prosesor. Nah terus kalau untuk skornya itu di 8.998. Terus kalau untuk rata-rata Sin 1, Sin 2, Sin 3 itu jalan di 1,3 GHz kalau untuk GPU-nya. Terus kalau untuk prosesor panasnya itu rata-rata di 60 derajat sampai ke hampir 80 ya, 80 nih. Ini bahkan sampai 100 derajat pada waktu Sin kedua di awal-awal, tapi stabilnya itu di 60 sampai 80. Nah, seperti itu kalau untuk 3D Mark Time Spy. Sekarang saya coba di Cinespan Release 23 untuk multi core-nya. Ini jalan di 68 derajat. Performance core sama efisiensi core ini jalannya sama ya, 67, 68. Biasanya kan performance core yang paling panas daripada efisiensi. Terus habis itu powernya jalan di 35, 36 watt. Performance core yang ada di clock itu ada di paling tingginya ini tadi saya lihat di berapa ya ini ya, 4,1 GHz. Paling tingginya efisiensi core-nya paling tingginya ada di 3,2 GHz dengan skor 8628 untuk CPU mobile. Dibandingkan dengan Intel Core i9 9880H series ini hampir sama karena sama-sama mobile bro. Nah seperti gini bro, Xiaomi Soro. Sekarang saya coba di Blender render 2 mobil. Nah kalau untuk GPU render itu kelarnya di 48 detik, kalau untuk CPU render kelarnya di 4 menit 89. Dan ini itu lagi proses CPU render, jalannya di 34 watt dan di 1,9 GHz. Oke. Sekarang saya coba di V-Ray untuk render CPU ya, jalan di 2,4 GHz. Di 63 derajat 45 watt, kalau GPU turun ya cuma 210 mHz. Terus kalau untuk skornya itu ada di 6354. Nah, sekarang kalau untuk render GPU, ini render GPU. Nah, anehnya ini bro ya. Ini tuh naik ke 3,4 GHz loh CPU-nya, padahal rendernya GPU. Tadi kan GPU-nya kan 210. Sekarang GPU-nya naik 1,6, 80 sekian watt dan 65 derajat. Tapi CPU-nya ikut mikir. Aneh ini. Oke, kalau untuk skornya ada di 1510 kalau untuk Nvidia RTX 3070 Ti. Lanjut. Sekarang kalau untuk benchmark di Lumion 12 Pro. Kita tunggu. Boom, seret. Memorinya kurang. Wajib di 32 GB dan VGA-nya itu wajib di atas 10 GB, bro. Nah, seperti itu. Sekarang di Vive Render. Ini ya skornya di Vive Render, kita lihat testingnya, tetap memorinya kurang. Kalau untuk VGA-nya oke, untuk CPU-nya oke, cuma memorinya wajib 32 GB. Jadi antara di Vive Render sama Lumion itu harus 32 GB, bro. Saya coba di Unity, Enemy, 2K, Ray Tracing on semuanya. Scene pertama itu jalan di 25 fps, GPU clock-nya 1,4 GHz, CPU clock-nya 2 GHz ya. Panasnya di 60 dan 70 derajat untuk GPU. Kita masuk di scene yang paling berat, sudah mulai naik panasnya di 74 derajat dan 93 watt. Kalau untuk CPU-nya turun di 19, panasnya di 74, clock-nya juga turun 100 mHz, jadi 1,8 sampai 1,9. Tapi GPU clock-nya ini mentok di 1,4 GHz, mendapatkan 9 fps di 2K. Jadi kalau Full HD ini bisa sampai di 10 sampai 15 fps. Ini di 2K kita lagi nonton game, karena kualitas gamenya ini persis film bro, ngeri. Xiaomi Soro detailnya kayak gini, kamu bisa lihat loh, detail banget. Oke ya, lanjut. Saya coba di Spider-Man Ray Tracing on 2K full rata kanan, itu CPU clock-nya di 2,4 GHz, TDP-nya di 34 watt, CPU panasnya di 82. Wah, game ini banyak what if-nya.
Jadi banyak kemungkinan ke kiri ngapain, ke kanan ngapain, mundur ngapain, makanya prosesor bekerja bro. 82 derajat, 2,8 GHz untuk performanya, efisiensinya di 2,2, GPU clocknya mentok 1,6 GHz, 77 derajat di 68 watt. Mendapatkan di 84 fps untuk 2K resolusi settingan rata kanan. Xiaomi Soro. Karena kalau sudah masuk di bagian bawah, kayak gini nih, itu FPS-nya turun. Tapi kalau sudah naik ke atas gini, semakin minim poligon, FPS-nya akan naik. Nah, naik kan 99, 100 FPS. Tapi kalau turun, FPS-nya ikut turun karena banyak poligon. Oke ya, lanjut. Sekarang saya coba di Cyberpunk Ray Tracing Ultra ya, di 2K resolusi, mendapatkan di 40 FPS. Kalau untuk clock-nya turun ke 1,3 karena ini adalah benchmark, bukan ngegame, jadi what if-nya nggak ada. Karena alurnya sudah ditentukan bro. 1,3 atau 1,4 GHz, panasnya di 73 derajat, GPU powernya hampir di 100 watt. Kalau untuk CPU itu jalan di 1,9 GHz, performance clock lebih tinggi daripada efisiensi clock, panasnya di 76 derajat dan jalan cuma di 24 watt, lebih rendah daripada Spider-Man. Ingat, ini benchmark, sudah ada alurnya. Tapi pada waktu kamu ngegame Cyberpunk, sudah mulai kerja prosesornya karena ada what if-nya. Frame rate-nya masih stabil di 40 fps. Terus kalau untuk average-nya di 43 fps. Xiaomi Soro. Nah, seperti itu bro, harga laptop ini itu ada di 30 jutaan. Apa yang membuat mahal? Namanya, satu. Kedua, bahan dari bodinya. Terus sistem pembuangannya. Terus hardware-nya sudah di OC. Terus kualitas boardnya sudah premium. Sama layarnya ini speknya Xiaomi Soro bro. Nah seperti itu aja sih bro. Kalau kalian cocok dengan laptop ini, cek di bawah ya. Sudah saya sediakan linknya. Kamu cari yang paling murah, free ongkir. Kalau bisa kamu gratis semua lah. Dapat gratis dari sellernya. Wah Xiaomi Soro kalau kayak gitu bro. Oke ya bro, saya dari Kisah di Keskom Channel. Salam teknologi.